Mengerjakan amalan takwa pertama dengan menunaikan sholat, itu bisa mencegah nafsu. Supaya tidak liar, tidak keluar fahsya, tidak keluar mungkar. Maksiat tuh udah banyak kreatifnya sekarang. Jadi Anda bayangkan, orang berbuat maksiat aja makin kreatif sekarang. Jadi kenapa Anda berbuat baik minim kreativitas? Muncul kan? Fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka duduk pun ingat Allah. Makanya dia bekerja depan komputer, nggak ada yang bisa menambahkan nol, merubah proyek dan sembarangan, tanda tangan di tempat yang tidak jelas. Itulah sholat. Nah ini yang saya katakan di awal, takwa itu amalannya jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Tandanya sudah ada ketenangan. Jadi kalau sholatnya sudah enak, akan ada perubahan pada perilaku. Ya, tenang, nyaman, damai. Maaf teman-teman, saya ingin konfirmasi yang tadi saya sampaikan. Yang menjadikan seseorang tergerak berbuat maksiat sehingga mudah diprovokasi setan, itu apanya tadi? Nafsunya kan? Nah, nafsu itu punya dua karakter. Ketika memberikan bisikan keburukan, ammaratum bisu, Quran surah 12 ayat 53, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu, bentuknya dua. Satu, bisikan syahwat yang didorong pada perbuatan-perbuatan yang disebut dengan fahsya namanya. Fahsya itu bentuknya penyimpangan syahwat. LGBT, homoseksual, ya, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok dan sebagainya, itu fahsya namanya. Nah, semakin bagus salatnya, itu akan terkontrol, ditutup itu. Jadi merubah perilaku lebih baik. Tekan. Yang kedua, ada keburukan, was-was dari nafsu yang dimanfaatkan setan untuk berbuat tindakan-tindakan yang diingkari langsung oleh bagian tubuh kita. Nggak sepakat bagian tubuh kita. Biasanya nafsunya dari perut dan akal. Mencuri, merampok, gibah, bikin hoax, menipu dan sebagainya. Sesuatu yang diingkari secara langsung disebut mungkar namanya. Jadi ada fahsya, ada mungkar. Maka konfirmasi ini ditetapkan oleh Al-Quran di surah ke-29 di ayat ke-45. Quran surah 29 ayat 45. Perhatikan semua simpul hubungannya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal. Jadi mengerjakan amalan takwa pertama dengan menunaikan sholat, itu bisa mencegah nafsu. Supaya tidak liar, tidak keluar fahsya, tidak keluar mungkar. Kalau sudah yang buruknya ditekan, maka muncul lawannya yang baik. Nafsu ditekan, takwanya naik. Manusia kan cuma begitu. Ya, yang keluar di lisan itu kan cuma dua. Kalau bukan kata-kata baik, kata-kata buruk kan. Kalau buruknya nggak ada, baiknya keluar. Kalau pulsa kebaikannya banyak, dia yang keluar. Tapi kalau buruknya banyak, baiknya kosong, buruknya naik, baiknya tertekan. Itu aja. Itu yang dimaksud al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bitta'ah, yantaqis bil maksiat. Kalau bermaksiat naik buruknya, kalau bertaat naik baiknya. Ini konfirmasi awal. Maka nafsu dengan sholat bisa ditekan, maksiat bisa dihilangkan, sekat bisa dibuka. Dibukalah sekatnya. Gini. Pelan-pelan. Maka demi Allah saya katakan ya, sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat, itu akan sirna dan tuntas dengan menunaikan sholat yang benar ditunaikan. Karena itu hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang ini membuka lembaran hidupnya dan dia bangun hubungan baik. Demi Allah saya katakan, sholat, larinya ke masjid. Dan lihat apa yang terjadi. Yang pertama Allah berikan bukan dunianya dulu teman-teman. Bukan dunia. Anda punya masalah, terlilit utang piutang dan sebagainya. Bukan dilunasi utangnya dulu. Tapi ditenangkan dulu hatinya. Nanti dari situ bisa membaca esensi kehidupan. Kemana sebetulnya hidup saya ini? Diajari nanti oleh Allah. Pola hidupmu salah selama ini. Makanya terjebak begini. Apa belum tiba waktunya kamu menjadi orang yang baik? Apa nggak lihat orang-orang dulu yang pernah dulu begini, lebih buruk dari kamu, sekarang dia bisa jadi orang baik? Maka ditampakkan kisah si fulan. Nggak sengaja lihat YouTube, keluarnya malah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dibuka. Nanti setelah sadar, keluar air mata tuh. Tenang, lapang, tiba-tiba ada orang datang di samping. Yang sudah lama nggak kita kenal tuh. Kata orang teman lama, bro kamu kemana aja? Udah lama. Apa pekerjaan sekarang? Cerita ngobrol, udah ikut saya aja. Pelan-pelan ikut berubah, masalah selesai tanpa terasa. Ada yang sedang tobat, sujud. Selesai ternyata husnul khatimah, wafat. Itulah salat. Jadi, yang pertama yang Allah berikan lewat ibadah salat itu untuk membahagiakan dulu. Kebahagiaan yang dirasakan setelah tuntas mengurai satu persoalan, itu disebut falah namanya. Falah, karena itulah panggilan salat disandingkan dengan panggilan falah. Dengarkan suara muazzin yang nyaring berkumandang itu. Hayya 'alas shalah. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Itu kalau kita memahami makna falah dengan pendekatan ini, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah kecuali kebahagiaan ketika mendengar suara muadzin itu. Itu yang menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib sudah gemetar ketika mendengar suara adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah nangis beliau. Saking ingatnya kasih sayang Allah. Tiba panggilan.
yang saat didengar oleh gunung. Kalau paham gunung itu mengerti bisa hancur saking merasakan nikmatnya dari Allah. Karena saat itu ada amalan yang kalau dosa bisa diampuni, permintaan dikabulkan, masalah diselesaikan. Sholat. Kalau paham dengan ini, gak ada orang meninggalkan sholat. Yang ada pengen sholat terus. Pengen sholat, pengen sholat, pengen sholat.